Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Wireshark. Di video pertama kita sudah mempelajari cara menginstal Wireshark. Dan di video kedua kali ini kita akan menjelaskan tentang fitur-fitur dan fungsi dari Wireshark. Sebelum kita ke fitur-fitur dan fungsinya, kita membuka aplikasi Wireshark-nya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Wireshark. Oke, langsung saja. Untuk pengertian dari Wireshark itu, Wireshark adalah sebuah aplikasi capture paket data berbasis open source yang berguna untuk memindai dan menangkap traffic data pada jaringan internet. Aplikasi ini umum digunakan sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang bermasalah. Selain itu, bisa digunakan untuk pengujian software karena kemampuannya untuk membaca konten dari tiap paket traffic data. Wireshark merupakan salah satu tools atau aplikasi network analyzer atau penganalisa jaringan. Penganalisaan kinerja jaringan itu dapat melingkupi berbagai hal, mulai dari proses menangkap paket-paket data atau informasi yang berlalu lalang dalam jaringan. Tampilan dari Wireshark ini terbilang sangat bersahabat dengan user karena menggunakan tampilan grafis atau GUI, Graphical User Interface. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas fitur-fitur yang ada pada aplikasi Wireshark. Dengan menjelaskan fitur-fitur tersebut, maka akan mempermudah penggunaan dari aplikasi Wireshark. Ada capture, fitur-fiturnya ada capture paket data dari network interface. Ada kedua, capture paket data menggunakan beberapa network interface secara langsung. Yang ketiga ada capture dengan menggunakan filtering protokol dan kondisi tertentu, contohnya TCP. Yang keempat ada mengetahui informasi mengenai paket mulai dari IP source, IP destination, dan lain-lain. Yang kelima ada menyimpan paket data yang di-capture. Setelah kita mengenal fitur-fiturnya, kita akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada dalam Wireshark. Seperti ada file. File itu merupakan menu bar pertama yang didapati digunakan beberapa perintah dasar seperti opsi membuat, menyimpan, mencetak, atau opsi lainnya. Untuk itu ada beberapa menu di file, ada open, listen, dan beberapa menu lainnya. Dan yang kedua ada menu edit. Menu edit itu digunakan untuk mengedit atau mengubah file. Di menu edit juga ada beberapa jenis, ada untuk mengcopy dan lain sebagainya. Dan ketiga ada menu view. Menu view itu digunakan untuk mengatur pengambilan dokumen pada Wireshark. Dalam menu view itu terdapat beberapa menu juga, ada main toolbar, ada filter toolbar, status bar, dan lain sebagainya. Di menu keempat ada Go. Go itu Go digunakan untuk mencari jenis halaman. Ada beberapa menu juga. Yang kelima ada Capture. Capture digunakan untuk pengambilan bagian gambar yang dibutuhkan. Ada menu option, start, stop, restart, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada analis. Analis digunakan untuk menganalis digunakan untuk menganalis. Ada beberapa menu, ada display filter, ada display filter macros, display filter expression, dan ada masih banyak lagi menu-menu lainnya.
Yang berikutnya ada statistik. Di statistik itu ada menu capture file properties, resolved address, dan beberapa jenis menu yang lainnya. Kemudian ada telepon. Di telepon, istilah umum dari teknologi, produk atau layanan yang menggunakan koneksi internet, protokol, atau ID paket switch untuk mendukung panggilan suara, pesan suara, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa menu di telepon, ada voice call, ANSI, GSM, dan beberapa menu fitur lainnya. Kemudian ada di wireless. Kalau wireless itu fungsinya itu jaringan tanpa kabel. Contohnya pengiriman file berupa gambar melalui Bluetooth. Untuk di menu filesnya itu ada Bluetooth ATT server, atribut. Kemudian ada tools. Di tools ada beberapa menu juga. Dan berikutnya ada help. Wireshark juga memiliki fitur yang lengkap, salah satunya yaitu multi-platform. Bisa dipakai untuk beberapa basis sistem operasi seperti Unix, Mac, Windows, serta Linux. Bisa dilakukan capture paket data jaringan secara real time. Bisa juga menampilkan informasi protokol jaringan dari paket data secara komplit. Dan paket data bisa disimpan jadi file, serta nantinya bisa dibuka kembali untuk analisis lebih lanjut. Bisa juga untuk filtering paket data jaringan atau pencarian paket data dengan persyaratan spesifik, pewarnaan penampilan paket data untuk memudahkan analisis paket data, bisa juga menampilkan data statistik untuk lakukan capture paket data yang keluar maupun masuk pada jaringan. Wireshark membutuhkan piranti fisik atau NIC, Network Interface Card. Dan ada beberapa fungsi aplikasi Wireshark, yaitu salah satunya itu fungsi aplikasi Wireshark yang utama dipakai oleh network administrator untuk menganalisa kinerja jaringan. Fungsi kedua itu fungsi aplikasi Wireshark sangat berguna untuk profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti, hingga pengembangan piranti lunak jaringan. Fungsi yang berikutnya yaitu fungsi aplikasi Wireshark dapat menganalisa transmisi paket data dalam jaringan, proses terkoneksi dan transmisi data antara komputer. Fungsi berikutnya, aplikasi Wireshark juga dapat membaca data secara langsung dari Ethernet, token ring, FDDI, serial, PPP, dan SLIP. Ada wireless, LAN, dan koneksi ATM. Fungsi aplikasi berikutnya itu Wireshark juga sering digunakan untuk cutters untuk mengetahui IP korban maupun para cutter lainnya lewat typing room. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau terlalu cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.